Shalom, selamat pagi saudara. Pada pagi hari ini kita mau menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini dalam kondisi yang baik, itu karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita cari wajahnya pada pagi hari ini. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Hanya rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan, kalau kami boleh ada dan berdiri sampai hari ini. Itu semua karena penyertaan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Di saat kami lemah, Kau kuatkan kami. Di saat kami putus asa, Kau berikan kami pengharapan yang baru. Tuhan, berilah kami firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat hidup dengan iman yang semakin kokoh kepadamu. Berkati yang menyampaikannya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus.
Kita berjumpa di dalam doa pagi hari ini. Kita percaya bahwa setiap apa yang kita kerjakan hari ini boleh selalu menyertai dan disertai oleh Tuhan senantiasa. Biarlah pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semuanya, bukan buat Bapak Ibu Saudara saja, tetapi juga buat saya pribadi. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan pesankan dalam pagi hari ini untuk kita jalani. Kemungkinan atau saat ini kita sedang tidak baik-baik saja. Kondisi kita sedang mengalami yang namanya begitu banyak pergumulan. Pergumulan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bahwa apa yang kita terjadi dalam kehidupan kita ini, terkadang kita menyalahkan atas kehidupan kita, bagaimana Tuhan tidak memberkati hidup kita, tidak membukakan jalan keluar. Tetapi percayalah ada satu kuasa yang luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Tema daripada khotbah saya adalah bertahan di tengah badai dan kita menemukan jalan keluarnya. Bagaimana cara kita tetap bisa bertahan di tengah badai? Bagaimana kita bisa keluar dari badai ini dan kita tetap bertahan sekalipun kita ada di tengah-tengah badai. Kita sedang menjalani hari-hari yang susah, tetapi kita sanggup melewati hari demi hari. Bahkan dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita bisa menyelesaikannya. Semua karena kita percaya Tuhan senantiasa. Kalau kita belajar daripada di dalam Markus pasal yang 4, ayat ke-37 sampai 40. Di dalam Markus pasal yang keempat ayat ke-37 sampai 40, Bapak Saudara, kalau kita melihat perikopnya adalah angin ribut diredakan. Kita tahu, saya percaya firman Tuhan ini sudah banyak disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Mungkin kita sudah sering mendengar apa yang menjadi galian daripada firman Tuhan di ayat Markus ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi biarlah pagi hari ini kita diingatkan kembali bagaimana hidup kita sekalipun di tengah-tengah badai, sekalipun kita sedang mengalami sesuatu hal yang tidak mungkin secara manusia, tetapi Tuhan mampu menjawab dan menyelesaikannya. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Coba kita baca dulu di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Sedangkan firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun. Ia kata, "Tuhan, bangun," menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak Saudara, firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan menghardik angin itu. Ketika kalau kita mengibaratkan hidup kita ini seperti perahu, Bapak Saudara. Dikatakan tadi bahwa air mulai masuk. Mungkin perahu kehidupan kita, perahu hidup kita sedang kemasukan air, kemasukan masalah demi masalah yang tidak kunjung selesai. Bahkan kita berkata ini masalah belum selesai, tetapi kenapa harus ada masalah lain? Tetapi dikatakan Tuhan berkata kepada angin ribut itu, "Diam dan tenanglah." Jadi untuk kita keluar daripada badai tengah-tengah itu, Bapak Saudara, kita harus diam dan tenang. Mana bisa tenang, Pak? Sedangkan kita masalah besok harus membayar kontrakan, atau kita harus membayar sesuatu hal yang harus kita, kewajiban kita. Bagaimana kita bisa tenang? Bapak Saudara, murid daripada Tuhan Yesus ini hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi dikatakan di ayat firman Tuhan ada yang berkata, berbagailah orang yang tidak melihat namun percaya. Murid-murid Tuhan Yesus yang hidup dengan Tuhan Yesus sendiri berkata, Tuhan mengatakan, "Kenapa kamu tidak percaya?"
Padahal dia hidup dengan Tuhan, dia sehari-hari bersama Tuhan. Tetapi berbahagialah kita yang tidak melihat tetapi percaya Tuhan mampu meredakan setiap badai kehidupan kita, setiap air yang masuk dalam kehidupan kita, setiap masalah yang sedang menerpa kehidupan kita. Tuhan akan berkata, diam dan tenanglah. Kalaupun kita bercerita kepada orang lain, kita belum tentu menambahkan solusi, Bapak Saudara. Kita belum menemukan apa yang kita mau. Terkadang ketika kita bercerita kepada orang lain, bukan jawaban tetapi penghakiman yang kita dapat. Tetapi kalau kita diam dan tenang di dalam hadirat Tuhan, maka jawaban yang daripada Tuhan akan memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini tidak dijawab langsung sama Tuhan, mungkin tidak dijawab dengan seketika, tetapi Tuhan bisa juga menjawab saat itu juga. Tetapi waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, Bapak Saudara. Kalau angin itu tidak diredakan Tuhan, murid-murid tidak akan pernah sampai ke seberang. Sama dengan kehidupan kita, kalau kita tinggal diam dan tenang di dalam Tuhan, sekalipun berkelok-kelok, sekalipun banyak air yang masuk, tetapi perlahan Tuhan akan meredakan setiap masalah badai kehidupan kita, sehingga kita bisa sampai ke tempat tujuan. Bapak Ibu Saudara, untuk melihat sesuatu yang indah, mungkin kita pengen melihat pelangi. Bagaimana kita bisa melihat pelangi kalau kita tidak berani melihat hujan? Kita tidak berani masuk dalam hujan itu. Terkadang Tuhan memberikan sesuatu cobaan, tetapi Tuhan akan memberikan pelangi, akan memberikan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Percayalah, tetaplah tenang, tetaplah diam di dalam hadirat Tuhan, Bapak Saudara. Mungkin kita sedang mengalami besok harus bagaimana. Kita percaya, kita tahu, sekalipun berat yang kita hadapi, kalau kita berani ambil keputusan tenang dan diam di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan pernah diam, Bapak Saudara. Tetapi kalau kita berani dengan akal pikiran kita terus, kita berpikir, kita mencari solusi dengan kemampuan kita, maka Tuhan akan diam. Tetapi kalau kita berani berdiam diri, kita tenang, kita menyerahkan segala sesuatunya. Tuhan, ini semuanya di luar kendaliku. Aku tidak mampu, Tuhan. Semuanya aku serahkan ke dalam kasih-Mu. Tuhan tahu kok, Bapak Saudara, kapasitas kita seberapa. Tuhan berkata, Tuhan tidak memberikan ujian yang melebihi kemampuan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk jatuh tergeletak, Bapak Saudara. Jadi pertolongan daripada Tuhan pasti nyata. Pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara dan saya, maukah di saat kita sedang mengalami sesuatu hal yang tidak bisa kita pikirkan, kita tetap tinggal diam dan tenang di dalam hadirat Tuhan? Ketika kita berani mengambil keputusan untuk tetap diam dan tenang, kita menyerahkan segala sesuatunya. Tuhan, aku sudah mengerjakan apa yang menjadi bagianku. Aku percaya Kau akan mengerjakan bagianmu, Tuhan. Dan aku menyerahkan segala sesuatunya. Maka Tuhan akan meredakan badai itu. Dan kita melihat pelangi dengan indah, Bapak Saudara. Saya percaya kita semuanya akan diberikan pelangi-pelangi yang luar biasa. Kalau kita mau terus berjalan, meskipun kita bertahan di tengah-tengah badai saat ini yang kita alami, kita terus berdiam diri, kita tenang menghadapi segala sesuatunya, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka semua berkat itu, maka segala pergumulan itu akan Tuhan berikan satu persatu jalan keluar dan kita meraih kemenangan. Amin, Bapak Saudara. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini bila membuat kita kekuatan senantiasa menjadi rema. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu Saudara pergumulkan hari-hari ini, tapi saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara tetap tenang dan diam dan tinggal di dalam hadirat Tuhan senantiasa. Maka sekalipun badai itu mengamuk, Tuhan akan meredakannya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.